Oke guys, jadi saya akan tingkatkan tentang pengetahuan. Jadi kalau Anda sudah tahu kulkas, ini saya akan jabarin di AC ini. Saya sudah telanjangin ini AC ini, bahwa AC ini sama dengan sebuah kulkas. Oke. Hanya fungsinya tentu ini untuk pendingin ruangan, jadi tidak membekuin. Apakah untuk membekuin bisa dirubah misalkan, tidak untuk pendingin ruangan? Sangat bisa. Kenapa tidak? Ini sistemnya saja sama ini. Ada kompresor, kondensor, kapiler, filter, kemudian kipas yang untuk membuang panas si kondensor ini. Oke guys. Tentu setrumnya satu jalur, hanya saja dipisah. Artinya ini untuk misalkan ke fan ini ada namanya kapasitor 220 masuk, ada kapasitor untuk fan. Kemudian untuk kompresor juga ada kapasitor, jalurnya ke kompresor. Yang jelas kiriman ini sama, ini dari out indoor ini sama ngirim ke outdoor, kemudian ini pada bekerja seperti itu. Kalau sudah seperti ini Anda akan paham. Saya akan unjukin satu-satu sistem, jadi barisannya, supaya Anda paham ini. Tahu kulkas, kalau di AC ini sudah pasti ini lebih gampang tahu, karena satu pisah-pisah setrumnya, kemudian pipanya ini lebar-lebar. Ini gampang. Saya akan coba, misalkan ini kondensor panasnya dan kompresor, kemudian ini indoornya. Kalau saya hidupin dan isi freon, ini sudah pasti dingin. Kalau ini dimasukin air, kemudian ada air untuk dibuat es, kemudian ini dimasukin ke ember, apakah ini bisa beku? Sangat bisa beku, bosku. Jadi di sistem ini sederhana. Keluaran outdoor ini masuk ke pipa evap di kulkas, sama dengan pipa dingin. Jadi yang outdoornya ini untuk kondensornya, panasnya bahasanya. Saya akan nunjukin satu-satu ini di sistem ini. Kompresor tentu ada sebuah press. Press ini lari ke kondensor, kemudian keluar di ujung kondensor, kemudian filter, kemudian kapiler, baru keluar ke napel, kemudian keluar ke indoor. Jadi proses ini sudah ada kapiler, sehingga ini hanya tinggal dingin di indoor ini. Pipa dinginnya di sini, jadi ini hanya umpan dingin. Kapiler ini di dalam unit. Oke, apakah bisa ditaruh di dalam unit indoor? Bisa. Ini dipotong, kapilernya di indoor, bisa, bosku. Oke. Kemudian ada isap. Isap pun ini lari ke, sama seperti kulkas, ke evap ini. Kemudian ini terjadi proses dingin. Jadi ini sudah tinggal proses dingin, karena kapiler, filter, akhir, kondensor ini sudah di sini. Saya akan coba bahwa ini ada press dan isap. Tentu ini ada buka tutup, yaitu kunci L. Jadi kalau Anda vakum, kalau ngetes AC posisi ada pipa seperti ini bisa tahu bahwa ini unit outdoor sehat atau tidak. Ini pengetahuan besar ini, sama dengan sebuah kulkas. Jadi saya tingkatkan supaya Anda tahu ini. Saya akan uji colokin.
Kemudian yang namanya unit outdoor tadi ini dikirim oleh indoor, kemudian setrum ini bareng ini hidupnya si kompresor dan fan. Jadi ini bareng satu jalur kiriman ke unit ini. Jadi kiriman dari indoor. Kemudian dari ini keluar pres dan isap dan keluar pipa pres ini sudah diolah. Jadi ada filter kapiler kemudian ini isap. Saya akan coba untuk Anda ini bahwa kiriman ini bareng. Kalau kompresor hidup, kipas sama dengan hidup. Anda saksikan ini. Kipas hidup. Oke. Ini pipa pres ini. Ini yang ke evap dingin. Kalau Anda pasang, ini tinggal proses dingin. Misalkan mau dipasang, kemudian diisi freon, ini dingin ini. Jadi ini sudah diolah, ada filter kapiler, hanya keluar tinggal langsung ke proses dingin. Kalau dinginnya ini dimasukin ke ember, kalau diuji seperti itu, kemudian dikasih pompa akuarium, ini sudah pasti jadi es. Anda menyaksikan ini sudah pasti tahu ini sistem. Karena ini sama dengan kulkas, hanya ini diperbesar ini, baik ukuran PK maupun pemipahan. Kemudian ini keluar dari unit ini langsung pipa dingin. Jadi kalau saya mengadakan pipa dililit seperti ini sudah bersih ini, sudah bersih tinggal dingin ini, karena kapiler ini sudah dibikin di dalam unit outdoor. Oke. Kondensor ini panas, kemudian dibuang oleh sebuah kipas. Jadi ini logikanya ini, kalau Anda bikin pendingin atau membuat es batu cepat, Anda ini tinggal lilit mau dirubah apanya atau tidak dirubah, ini bisa ini. Kalau saya akan uji ada freon hari ini di bawah ini, tadinya saya uji nih. Ini R22, saya masukin ke ember, kemudian tengah saya kasih air bikin es batu. Karena keluaran pipa dari unit outdoor ini sudah dingin ini. Mampus lagi nih kalau seperti ini. Saya habisin untuk Anda untuk mengatus sebuah pengetahuan ini. Supaya Anda ini pengetahuannya ini luas ini. Bahwa di sistem ini sama dengan sebuah kulkas. Pirang menit? Oke guys, saya kasih tahu lagi, saya ulangi. Kiriman dari unit indoor ini setrum 220. Saya tidak bicara inverter atau tidak inverter, intinya sama ini, ngirim ke perintah ke unit outdoor. Kemudian outdoor ini sejalur antara setrum kompresor dan kipas. Kipas ini buang panas kondensor guys. Jadi kipas ini narik dan buang panas kondensor. Kemudian kompresor ini ada pres dan berakhir di pipa kondensor ini ada yang namanya filter ini di dalam dan sudah ada kapiler. Oke. Jadi ini tinggal keluar dari nepel ini langsung proses dingin. Kalau saya lilit pipa seperti ini sama dengan indoor, ini sama dengan ini pipa sudah dingin. Jadi keluar dari kapiler, evap, kemudian masuk lagi ditarik oleh si isap ini. Jadi ini bolak-balik sama dengan sebuah kulkas. Anda menyaksikan ini langsung tahu cara sistem buat pendingin jenis apa saja ini. Karena ini sama nih.
Jadi saya ngasih pengetahuan untuk Anda ini tidak tanggung. Dari hulunya supaya Anda paham, supaya Anda mengerti ini tentunya. Semoga sebuah pengetahuan ini berguna untuk Anda, apalagi ini yang belum pegang ini adalah sebuah bayangan ini. Karena tinggal buka tutup, kalau misalkan mau nyimpen, hidupin, kemudian tutup kunci elpresnya dulu. Setelah ketarik dari indoor, Anda tutup diisap. Artinya kalau nyimpen freon ini kumpulnya di unit outdoor. Kalau pump-down namanya ini, nyimpen freon ini ngumpulnya di unit outdoor, guys. Oke, guys, saya akan tingkatkan lagi kalau ini AC masih ada tidak cepat laku. Tentu saya tingkatkan konten ini untuk Anda. Misalkan saya uji dengan membuat es batu cepat dengan sistem seperti ini. Sore, guys.